Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli amma ba'. Pemirsa mimbar penyuluh agama yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam mimbar agama ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pemirsa mimbar penyuluh agama yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW, khususnya di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Ibadah kurban termasuk salah satu ibadah sunnah yang dituntunkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, seperti dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Ia berkata, "Saya menghadiri sholat Idul Adha bersama Rasulullah di tanah lapang. Setelah beliau selesai melaksanakan khutbah, kemudian beliau turun dari mimbar dan didatangkanlah kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah menyembelih kambing itu dengan tangannya sendiri dengan mengucapkan, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummatin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, ya Allah, saya berkorban untuk diri saya sendiri, keluarga saya, dan umat saya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sehingga beliau telah menggugurkan kewajiban kita untuk berkorban tanpa kita minta. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguh, saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Saking pentingnya ibadah kurban, Rasulullah juga telah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, "Man kana lahu sa'atan falam yudhaha fala yaqrabanna musalla," yang artinya, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki tetapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka dia tidak diperbolehkan mendekati tempat sholatku. Pemirsa mimbar penyuluh agama yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita semua untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah SWT. Sebaliknya, dengan nikmat ini kita harus mampu menjadikannya sebagai sebuah sarana untuk ibadah
dan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini dijawab dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa Mimbar Penyuluh yang dirahmati Allah, jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Ibadah yang pertama adalah sholat, yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dalam melaksanakannya, yaitu sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian untuk ibadah yang kedua adalah berkurban, yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa kita laksanakan pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ialah bulan pada hari raya haji atau Idul Adha yang terdapat pada tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari setelahnya, yaitu hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Dari sisi bahasanya sendiri, kurban berasal dari bahasa Arab, yakni qaruba, yaqrabu, kurban yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, kita dituntut berkorban untuk menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban. Jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri dari Allah. Jangan sampai kita salah niat sehingga apa yang kita lakukan itu sia-sia. Contoh salah niat yaitu kita niatkan ibadah itu hanyalah untuk pamer atau ingin dipuji orang lain. Pemirsa Mimbar Penyuluh rahimakumullah, menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Al-Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat ibadah kurban adalah wajib bagi umat manusia yang mempunyai kelapangan rizki dan tidak dalam sedang bepergian. Nabi Muhammad SAW telah memberi contoh dengan tidak meninggalkan ibadah kurban ini sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Sebagai sebuah kesunahan yang ditekankan dan rutin dilakukan oleh Nabi Muhammad, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah yang artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yaitu lebih dicintai Allah, yaitu menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku dari kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah SWT, sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial dengan ditujukan untuk berbagi rezeki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun juga akan merasa bahagia
dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Pemirsa Mimbar Penyuluh rahimakumullah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya, sehingga kita akan semakin dekat dengan Allah. Tentu, kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan berputus rahmat Allah karena kita tidak berkurban padahal sebenarnya kita mampu. Marilah bersama-sama menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 3. Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Pemirsa Mimbar Penyuluh Agama yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.